Selanjutnya, saya Fatima Dina akan mempresentasikan tentang pendekatan berbasis perusahaan untuk penilaian. Jika dividen bergantung pada laba yang bergantung pada penjualan, biaya, dan kebutuhan modal, maka diperlukan pendekatan alternatif yaitu CVM. Model ini menilai berdasarkan FCF, yaitu kas dari operasi dikurangi belanja modal dan modal kerja yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Selanjutnya ada model penilaian perusahaan. FCFT adalah free cash flow pada tahun ke-T dan WACC adalah rata-rata tertimbang biaya modal perusahaan. FCF dihitung sebelum pembayaran ke investor sehingga harus cukup untuk memberi imbal hasil bagi semua pemilik modal. WACC digunakan sebagai tingkat diskonto untuk menghitung nilai sekarang dari FCF. Biasanya FCF diproyeksikan selama 5-10 tahun, setelah itu diasumsikan akan tumbuh secara konstan dan nilai perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus pertumbuhan konstan pada horizon date. Selain aset operasional, perusahaan bisa memiliki aset non-operasional seperti kas berlebih, properti tambahan, atau kepemilikan saham di perusahaan lain. Nilai total perusahaan adalah gabungan dari nilai operasi dan aset non-operasional. Selanjutnya ada model penilaian perusahaan. Sebagai contoh untuk menilai nilai perusahaan seperti Apple, langkah pertama adalah memproyeksikan free cash flow-nya dari produk-produk saat ini seperti iPhone, iPad, dan MacBook, serta produk masa depan. Dari proyeksi ini kita bisa memperkirakan nilai operasional perusahaan. Setelah itu kita tambahkan nilai aset non-operasional seperti kas berlebih, dan Apple memiliki sekitar $260 miliar kas, sebagian besar dianggap sebagai aset non-operasional. Rumusnya adalah market value sama dengan market value of company's operation plus market value of company's non-operation asset, FCF per 1 plus WACCT, FCF 21 plus WACC, plus bla 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 bla. Selanjutnya ada model penilaian perusahaan. Total nilai pasar operasi perusahaan dihitung untuk menjumlahkan seluruh nilai sekarang PV dari FCF tahunan dari horizon value. Kemudian ditambah nilai aset non-operasional jika ada. Dalam kasus Elliott diasumsikan tidak ada non-operasional sehingga total perusahaan nilai operasional. Dari nilai total perusahaan tersebut dikurangkan untuk nilai pasar, utang, dan saham preferen untuk mendapatkan common equity. Nilai ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Karena nilai intrisi mendekati harga pasar, saham memberikan rekomendasi hold. Jika jauh di bawah harga pasar menjadi sell. Jika intrisi jauh di atas harga pasar menjadi buy. Model valuation ini juga bisa diperluas dengan mempertimbangkan faktor lain seperti kewajiban non-operasional, opsi saham eksekutif yang dapat mengurangi bagian keuntungan pemegang saham biasa. Selanjutnya ada membandingkan penilaian perusahaan dan model dividen diskonto. Analisis ini menggunakan discount dividend model dan corporate valuation model untuk menilai perusahaan. DDM cocok untuk perusahaan matang yang rutin membayar dividen, sementara CVM lebih tepat untuk menilai divisi atau perusahaan yang tidak membayar dividen. Secara teori, kedua model seharusnya menghasilkan nilai intrik yang sama, tapi dalam praktiknya sering berbeda karena asumsi dan prediksi yang digunakan. Saham preferensi. Saham preferen adalah instrumen hibrida karena memiliki sifat seperti obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi, saham preferen memiliki nilai nominal per value dan dividen tetap yang harus dibalas sebelum dividen saham biasa. FP adalah nilai saham preferen, DP adalah dividen preferen tahunan, dan RP adalah tingkat pengambilan yang diminta. Misalnya, Alfull memiliki saham preferen berbeda, tetapi dalam pembahasan disarankan bahwa saham preferen mereka akan membayar dividen sebesar $10 per tahun. Selanjutnya adalah saham preferensi. Dalam kondisi equilibrium, tingkat pengambilan yang diharapkan RP harus sama dengan tingkat pengambilan yang diminta. Jadi jika kita tahu harga saham preferen saat ini dan dividen tahun sebelumnya, kita bisa menghitung tingkat pengambilan yang diharapkan. Contohnya jika saham preferen memiliki jangka waktu 50 tahun, dividen tahunan $10, dan regulatory return-nya 8%, maka nilai sahamnya adalah $124,47. Jika dihitung dengan memasukkan N sama dengan 50, IYR-nya 8, PMT 10, FV 100, PV-nya menjadi $124,47. Jika return naik ke $10, nilai sahamnya akan turun ke $100. Sebaliknya, jika diketahui harga saham, kita bisa menghitung IYR-nya untuk mencari expected return-nya. Sekian presentasi dari kami. Ini adalah referensi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.